Nama penggunaan. Terus selamat siang anak-anak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana, masih semangat untuk belajar kali ini? Ya, sebentar. Bapak minta oleh sebentar. Penguatan materi kalian untuk UAS minggu depan. Sebelumnya hari ini kalian semua. Alhamdulillah. Sebelumnya dia ingat nggak kemarin itu kita membahas tentang apa ya? Tentang minggu kemarin? Lupa Pak. Lupa. Ya sudah, langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita masih dalam ranah fikih, yaitu terkait ketentuan makanan halal dan haram. Tentunya anak-anak sudah mengerti, sudah sedikit mengerti terkait makanan dan minuman yang halal dan haram. Pada materi kali ini Bapak akan memberikan penguatan terkait seperti apa makanan yang halal dan seperti apa pula yang haram. Sebelum memasuki ketentuan makanan dan minuman halal, kita perlu mengetahui apa itu makanan yang halal. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik-baik atau thayyib. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Jadi makanan halal itu makanan yang sudah ditentukan oleh syariat dan hukumnya itu boleh dimakan. Makanan itu bermacam-macam ya, berupa tumbuhan atau binatang dan lainnya yang penting bisa dimakan. Ya, Pak. Oke. Menuju ke ketentuan makanan dan minuman yang halal, ada dua syarat terkait makanan dan minuman yang halal. Syarat yang pertama itu halal dan yang syarat kedua yaitu thayyib. Apa itu halal? Halal itu boleh dikonsumsi, baik dikonsumsi dan majelis ulama Indonesia. Dan halal itu suatu makanan atau minuman ada tiga hal yang meliputi. Halal yang pertama yaitu halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Maksudnya makanan atau minuman itu emang zatnya itu halal dan bersih, seperti seperti iya, seperti itu sayuran, padi, nasi, beras itu halal. Itu sudah halal karena zatnya itu halal, itu dari sananya lah. Dan yang kedua, halal cara mendapatkannya. Makanan yang halal itu tidak dikatakan halal ketika cara mendapatkannya itu tidak halal, seperti memalak atau dengan merampok, itu mencuri, itu walaupun barangnya halal, tapi kalau caranya itu menyakiti orang lain itu nggak boleh, nggak halal. Dan yang ketiga itu halal karena proses atau cara pengolahannya. Halal karena prosesnya itu seperti penyembelihan. Ketika seseorang menyembelih hewan, namun tidak dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim atau karena Allah, itu nggak halal. Maka makanan itu dikatakan
dikatakan haram. Dan yang selanjutnya yaitu toyib. Toyib artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan, misalnya mengandung formalin. Kalau formalin kan seperti borak, formalin, ya udah. Dan mengandung pewarna untuk tekstil, pewarna untuk pakaian. Jadi ketika makanan itu tercampur dengan pewarna tekstil, maka nggak boleh dimakan, guys, karena beracun. Oke, guys. Selanjutnya itu makanan berlemak yang berlebihan, itu juga tidak termasuk makanan yang toyib yang baik, karena tahu kan kalau berlebihan minyak itu bisa menyebabkan kolesterol jahat. Kolesterol itu bisa menyebabkan kematian, jantung, paru-paru. Oke, selanjutnya itu haramnya makanan secara garis besar dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada haram lidzatihi, yaitu makanan yang haram karena zatnya. Pada sama seperti makanan halal yang Bapak jelaskan di awal tadi, makanan haram juga ada yang haram karena memang hukum asalnya itu sudah haram. Contohnya dari babi, dari anjing, dari babi, darah, dan homer. Homer itu termasuk haram ya, anak-anak. Jadi kadang homer itu minuman yang memabukkan, yang bukan lagi mengandung fermentasi yang berbahaya, itu haram. Itu sudah menjadi hukum asal haram. Dan kriteria haram yang kedua yaitu haram lidzatihi, makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya yang tadinya hukum asal makanan itu halal, tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab sesuatu yang berkaitan dengan makanan tersebut. Contohnya bangkai. Kenapa dinamakan bangkai? Karena tidak disembelih. Ya udah. Dan yang kedua itu makanan yang terkena najis. Contohnya misal ada teh di gelas itu terus kejatuhan teh cecek, itu maka itu menjadi minuman teh yang najis karena sudah Gimana, Pak? kejatuhan tai ayam. Kalau nggak tahu gimana, Pak? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, karena Islam itu indah dan mudah. Jadi ada rukhsah, ada keringanan. Karena kalau kita nggak tahu nggak apa-apa, selama kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita tahu ya jangan, karena beracun. Oke, aku aja ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Berarti sudah tahu semua ya? Oke, karena anak-anakku sudah pada paham, sudah karena anak-anak saya itu cerdas, maka langsung saja Bapak aku memberikan sebuah persoalan untuk kalian diskusikan. Jadi Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Dan masing-masing kelompok 3 anak. Oke, Bapak akan memberikan soal istri. Baiknya Bapak kasih waktu 2 menit untuk mendiskusikan soalnya. Sudah, Pak.
Ya. Oke, silakan untuk kelompok pertama bisa membacakan persoalan dan bagaimana tanggapannya. Ya, kelompok pertama itu di kasus pertama yaitu Pak Bobi bisa membuat kue dengan menggunakan jarinya berasal dari Bang Bobi. Apakah kue yang dibuat oleh Pak Bobi halal dan dikonsumsi? Jawabannya tidak halal. Kue yang dibuat oleh Pak Bobi tidak halal untuk dikonsumsi karena jarinya menggunakan berasal dari Bang Bobi yang merupakan hewan haram dalam Islam. Oke, selanjutnya terima kasih untuk kelompok satu ya. Jawaban yang sangat tegas dan berlandasan teori. Selanjutnya, Seorang penjual makanan yang jual diri dengan keterangan apakah penjual makanan tersebut melakukan perbuatan yang haram? Jawabannya ya, dia penjual makanan tersebut melakukan perbuatan yang haram karena menjual minuman yang mengandung alkohol yang diharamkan dalam Islam. oke, terima kasih untuk kelompok kedua telah menyampaikan tanggapannya. Selanjutnya, bertiga. Oke, karena semua kelompok sudah memberikan argumennya, jadi Bapak rasa cukup ya untuk pertemuan pada hari ini. Jadi pada intinya itu makanan dan minuman halal itu semua ada ketentuan. Jadi makanan halal juga ada yang emang punya halal dan ada sebab-sebab juga makanan itu menjadi haram. Oke, sekian ya pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya Bapak ingin memberikan kalian pekerjaan rumah. Nanti Bapak sedikit saja ya. Siapa? Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Bisa jadi Seperti apa? Dia langsung kirim bel, langsung upload YouTube.